Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jewi Gena dari Prodi Teknik Industri 2024 dengan NIM 092024090338. Saya hari ini akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan menarik, yaitu geopolitik Indonesia. Apa itu geopolitik Indonesia? Mengapa letak geografis Indonesia menjadi kunci strategis dalam peraturan dunia? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan nasional? Mari kita bahas. Secara sederhana, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh faktor geografis terhadap politik dan kebijakan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik berbicara tentang bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi strategi dan kebijakan nasional baik dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia menganut konsep geopolitik yang khas, yang dikenal sebagai wawasan Nusantara. Ini menjadi pandangan geopolitik resmi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan. Prinsip utamanya persatuan wilayah, kesamaan nasib, serta integrasi nasional. Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, maka laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Dengan wawasan Nusantara, seluruh kebijakan nasional disatukan agar menjaga keutuhan bangsa. Indonesia terletak di posisi silang antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, India dan Pasifik. Ini menjadikan Indonesia jalur lalu lintas internasional, baik laut maupun udara. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah jalur perdagangan strategis. Letak ini memberi keuntungan ekonomi, politik, dan militer, tapi juga menimbulkan tantangan seperti konflik perbatasan, ancaman separatisme, dan potensi campur tangan asing. Dalam konteks geopolitik, letak Indonesia menuntut adanya ketahanan nasional yang kuat. Ketahanan nasional mencakup ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Geopolitik Indonesia tidak hanya memperhitungkan kekuatan militer, tapi juga kekuatan rakyat, sumber daya alam, dan ideologi negara. Dengan memahami geopolitik, Indonesia dapat merumuskan strategi untuk mempertahankan kedaulatan dan membangun kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan geopolitik seperti persaingan negara besar di Asia Pasifik, isu Laut Natuna Utara dan zona ekonomi eksklusif, ancaman ideologi asing, dan globalisasi budaya. Di sisi lain, ada peluang besar menjadi poros maritim dunia, menjadi pusat perdagangan ASEAN, memperkuat diplomasi internasional berdasarkan prinsip bebas aktif. Geopolitik sangat dipengaruhi oleh letak strategis dan kondisi geografisnya. Melalui konsep wawasan Nusantara, Indonesia yang membanggakan strategi geopolitik yang menjunjung tinggi persatuan, kedaulatan, dan ketahanan nasional. Dengan memahami geopolitik, kita sebagai generasi muda dapat lebih sadar akan peran penting Indonesia di mata dunia, serta bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa. Baiklah, setelah sesi pemaparan barusan yang saya lakukan, sekarang adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Jaki sebagai penanya, dan saya yang akan menjawabnya. Baik, Jaki, bisa dimulai. Baik, pertanyaan pertama, apa kelebihan dan kekurangan posisi geografis di Indonesia? Apa kelebihan dan kekurangannya ya? Pertama, dari kelebihan dulu. Indonesia berada di jalur strategis antara dua benua samudera, menjadikannya pusat perdagangan internasional, memiliki kekayaan laut dan sumber daya yang melimpah. Akses ke berbagai jalur pelayaran global seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Kekurangannya itu rentan terhadap penyeludupan, pelanggaran wilayah, dan konflik batas laut. Terus sulitnya pengawasan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Selanjutnya menjadi rebutan pengaruh negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok. Ada pertanyaan lagi? Nah, pertanyaan kedua itu apa peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI? Peran pemuda menimbulkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, menjaga persatuan dan toleransi antar suku, agama, dan budaya, aktif di media sosial dan dunia nyata untuk melawan hoaks, provokasi, dan radikalisme, mengembangkan keahlian dan teknologi untuk memperkuat kemandirian bangsa, misalnya teknologi pertanian, maritim, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya itu mengapa konsep wawasan Nusantara penting dalam geopolitik Indonesia? Karena wawasan Nusantara memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Membangun menjaga integrasi nasional membantu menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman suku, budaya, dan wilayah. Terus memberikan dasar ideologi dan strategi nasional dalam menghadapi pengaruh asing. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apa dampak konflik di Laut Cina Selatan terhadap Indonesia? konflik di Laut Cina Selatan Ya, betul. menimbulkan ketegangan di kawasan termasuk di wilayah ZEE, zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Ancaman terhadap sumber daya laut Indonesia karena kapal asing sering masuk secara ilegal tuh. Dulu pernah ada beritanya tuh kapal-kapal Cina asing sering masuk tanpa ada izin dari Indonesianya. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini pertanyaan Terakhir nih. Ya, bagaimana Indonesia seharusnya bersikap dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Rivalitas. Ya, Tetap memegang politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak memihak blok manapun, tetapi aktif menjaga perdamaian dunia. Yaitu Indonesia begitu, tidak memihak manapun, netral ya. netral ya. Fokus pada kerjasama regional dan global yang menguntungkan bangsa. Terus menjaga kedaulatan nasional sambil menjalin hubungan yang seimbang dan saling menghormati dengan semua negara besar. Sudah? Sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Nah, sekiranya terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang geopolitik Indonesia. Sekiranya saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.